Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait panduan pengisian buku laporan prakerin atau jurnal yang sering kalian sebut dengan jurnal prakerin. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah kaitannya dengan halaman 3 Romawi di sini terkait dengan identitas dunia usaha dan industri. Ini langsung saya buatkan aja contohnya ya. Misalkan kalian prakerin di PT Cahaya Prima. Jadi kalian isi aja PT Cahaya Prima. Kemudian alamat perusahaannya, kalian cukup isi nama jalannya. Misalkan di sini saya isikan nama jalan Prima 1. Kemudian nomor teleponnya, itu nomor telepon dari perusahaannya, kalian isikan, silakan. Nomor telepon yang aktif, ini sebagai contohnya. Kemudian nama pimpinan adalah pemilik dari perusahaan itu. Jadi namanya siapa? Nanti kalian tulis di situ. Kemudian di sini ada bagian departemen, divisi atau lokasi praktek gitu. Itu kalian isi. Misalkan IT support pada SMK Karya Prima. Seperti itu contohnya. Kemudian nanti kan kalian ketemu ya pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan itu dari perusahaan, jadi bukan nama guru kalian. Jadi kalian isi aja pembimbing lapangannya di sana siapa. Misalkan di sini saya tulis Ardiansa gitu. Itu untuk pembimbingnya. Ini sebagai contoh aja ya anak-anak ya. Kemudian di sini kan sudah disediakan ya kolom tanggal ya. Untuk tanggalnya di sini semuanya disepakati diisi tanggal 15 Januari. Kemudian di sini kalian isi nama pembimbing industrinya yang bertugas utama untuk membimbing kalian di perusahaan. Misalkan seperti tadi ya, di nomor satunya saya tulis Ardiansa itu pembimbing utamanya. Kalian tulis juga di sini Ardiansa. Seperti itu contohnya. Lanjut lagi untuk mempersingkat waktu, lanjut ke halaman 4 Romawi. Ada identitas peserta prakerin di situ. Poin pertamanya adalah nama siswa atau peserta, kalian isi nama lengkap kalian. Seperti itu contohnya. Kemudian nomor induk siswa itu ada 5 digit ya. Misalkan contohnya dari saya nih 00999. Kemudian tempat atau tanggal lahir kalian boleh isi Jakarta. Kemudian tanggal lahirnya misalkan 15 Mei tahun 2007. Seperti itu contohnya. Kemudian jenis kelamin kalian isi sesuai dengan identitas masing-masing. Golongan darah jika kalian tahu silakan diisi. Kan ada golongan darah A, B, atau O ya di situ. Nanti kalian isi. Kemudian catatan kesehatan. Jika kalian memiliki riwayat sakit yang mungkin berbeda atau bukan siklus ya, itu nanti kalian bisa catatan di sini. Misalkan kalian punya riwayat penyakit jantung gitu, penyakit jantung, liver atau lain sebagainya macamnya. Kalau nggak ada, kalau cuma sekedar sakit kayak flu atau apa, itu nggak perlu kalian tulis. Jadi kalian strip aja di sini. Jadi untuk penyakit keras saja yang dicantumkan di dalam catatan kesehatan. Kemudian nama orang tua atau wali ini kalian boleh tulis nama ayah kalian, ibu kalian, atau mungkin saudara kalian yang bertugas sebagai orang tua kalian gitu atau wali. Kemudian alamat orang tua atau wali. Kalian isi nama jalannya aja. Sebagai contoh seperti itu. Kemudian nanti kan ada dilampirkan pas foto 4x6 di situ ya. Nanti kalian lampirkannya setelah kalian menyelesaikan prakerin. Nanti fotonya kalian tempel di sini. Kalian cetak sendiri foto ukuran 4x6, backgroundnya warna merah ya. Pakai seragam OSIS dan menggunakan dasi. Kemudian di sini ada keterangan lagi Jakarta 15 Januari juga ditulisnya di sini. Kemudian nanti setelah selesai kan buku jurnal atau laporan prakerinya diserahkan ke saya. Nanti saya tanda tangani dan akan saya cap di sini. Lanjut ke halaman berikutnya di halaman 5 Romawi. Di sini ada surat persetujuan orang tua. Yang mengisi adalah orang tua kalian. Jadi kalian isi nama orang tua kalian, salah satu aja. Kemudian alamatnya. Kemudian pekerjaannya sesuai dengan yang ada di KTP ya. Misalkan kira swasta. Kemudian orang tua atau wali murid dari itu diisi nama kalian gitu. Kemudian kelasnya kalian isi kelas 11 berapa kali. Misalkan
Saya isi 11 TKJ1. Program kalian isi teknik komputer dan jaringan. Kemudian di bawahnya lagi ada keterangan menyetujui anak saya melaksanakan praktek kerja industri di, nah di sini diisi nama perusahaannya lagi. Kemudian alamatnya kalian isi, alamat perusahaan ya. Lanjut lagi di bagian bawah ada keterangan tanggal lagi, kalian isi tetap tanggal 15 Januari tahun 2024. Kemudian di sini yang tanda tangan dan diisi nama jelasnya itu untuk orang tua kalian seperti tadi. Mau diisi ayah, ibu, atau mungkin wali kalian silahkan. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk halaman yang ada pengisiannya lagi. Itu ada pada halaman 6 angka ya di situ ya. Itu untuk laporan harian siswa. Misalkan di sini nomor 1 contohnya. Hari atau tanggalnya adalah hari Senin sebagai contoh ya. Tanggal 15 Januari 2024. Kemudian materi atau uraiannya di sini adalah pembagian jam kerja dan tugas kerja selama prakerin. Ini sebagai contoh. Jadi karena kotaknya mungkin cukup kecil, jadi kalian tulisnya kecil-kecil aja untuk fontnya gitu. Kemudian ada lagi lanjut mungkin dari Selasa tanggal 16 Januari 2024. Materi uraian di sini adalah membantu divisi IT support memperbaiki atau mengganti perangkat komputer pegawai. Nah, seperti itu contohnya. Ini untuk laporan harian siswanya. Ini baru laporan ya, tidak terekap untuk sebagai absen. Nanti untuk absennya ada di halaman berikutnya lagi. Absen itu ada di halaman 12 ya, atau halaman 12 angka. Nah, di situ kalian lihat lagi di sini. Kan ada nama ya, itu nama di sini nama kalian lagi. Kenapa sih banyak banget ngisi angka gitu? Jadi saya kasih tahu sekalian aja karena nanti kan hasil buku laporan itu nanti akan dipisah-pisah isinya ya. Jadi berdasarkan nanti akan dilampirkan ke masing-masing dokumen tujuannya. Kemudian NIS-nya di sini kalian isi pakai yang 5 digit NIS kalian dari sekolah ya. Kalau kalian lupa bisa kalian lihat di raportnya atau mungkin di kartu-kartu ujian sebelumnya kalian juga dicantumkan NIS. Kemudian di sini program kaliannya kalian isi teknik komputer dan jaringan. Kemudian tempat prakerinya diisi nama PT-nya. Kemudian waktu pelaksanaan prakerinya di sini diisi tanggal 15 Januari. Entah itu kalian yang sudah melaksanakan di sebelum itu, kalian pun tetap harus menulis keterangannya karena tanggal resminya kalian untuk prakerin diizinkan tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal akhirnya tanggal berapa di situ. Kalian tulis tetap tanggal 15 Mei periodenya. Meskipun kalian prakerin di lebih dari satu perusahaan nantinya untuk menyelesaikan sampai pada tanggal akhirnya adalah 15 Mei. Kemudian di sini hari atau tanggalnya sama seperti tadi ya. Jadi hari Senin kan kalian hadir tanggal 15 tadi untuk pengarahan tugas dan kewajiban kerja kalian. Kalian tulis lagi tanggalnya. Kemudian minta paraf dari pembimbing perusahaan yang hadir pada saat itu. Kemudian keterangannya di sini kalian isi hadir. Kemudian kalau kalian nggak hadir gitu di hari berikutnya gitu, misalkan seperti ini. Nah, ini kalian tetap minta paraf di sini. Keterangannya di sini diganti aja. Izin sakit atau mungkin ada izin keperluan tertentu gitu. Kalian boleh isi keterangan izin keperluan tertentu apabila mungkin satu kalian ada mengurus dokumen penting gitu ya kaitannya dengan mungkin kelurahan atau apa. Kemarin kan kalian ada yang sempat udah punya hak pilih buat pemilu ya, itu kalian boleh izin gitu. Tapi itu adalah beberapa kondisi yang sudah berlalu. Buat kesananya lagi saya harap kehadiran kalian diusahakan lebih dari 99% ya, jadi harus hadir secara total sebisa mungkin. Karena kembali lagi, untuk hal tersebut saya harap kalian melaksanakan prakerin untuk mendapatkan suatu tujuan dan suatu manfaat gitu. Tujuannya adalah biar kalian tuh mengetahui target karirnya tuh seperti apa di
periode berikutnya ketika kalian lulus nanti gitu. Manfaatnya adalah kalian memiliki muatan lebih yang tidak dimiliki teman-teman lainnya mungkin. Karena kalian kan prakerin di masing-masing perusahaan yang berbeda ya. Itu ada value lebih buat kalian, bekal kalian buat nanti lulus bisa kalian gunakan atau terapkan untuk, menuju ke tujuan yang nanti kalian laksanakan pribadi. Lanjut lagi, di halaman yang perlu diisi berikutnya adalah halaman 18, angka ya di sini 18 angka. Nama peserta kalian isi nama lengkap kalian lagi, kemudian departemen atau divisi nama perusahaannya ya, kalian isi. Kemudian periodenya kalian isi 15 Mei, 15 Januari maaf, sampai dengan 15 Mei 2024 itu yang kalian isi. Nah, nanti kan di sini kalian diminta untuk mengisi lembar penilaian ya. Ini untuk lembar penilaian kalian serahkan kepada pembimbing industri atau perusahaan kalian. Jadi untuk cara pengisiannya adalah seperti ini. Jadi kan ada kriteria dan uraiannya di situ ya. Seberapa memotivasi kalian kah di dalam pelaksanaan prakreden itu. Misalkan dia memberikan nilai 87 gitu. Jadi kalian isikan di kolom 87 di sini. Kalian isi nilainya langsung 87. Kemudian kesiagaan ya di sini ya. Terkait dengan tanggapan kalian dari setiap instruksi atau kesiapannya gitu dalam melaksanakan prakerja itu seperti apa nantinya. Kalian nanti minta isikan di sini, masing-masing kriteria sudah ada uraiannya. Untuk penilaiannya kalian tuliskan di bagian kolom eh, range nilai kalian gitu. Misalkan di sini kalian nilainya cuma dapat 84, jadi tuliskan di kolom sebelah bagian ketiga seperti itu. Itu sama semua untuk kolom penilaiannya, perbedaannya adalah pada kriteria. Kemudian di sini di halaman bawahnya ada pernyataan tanggal ya. Kalau tanggal ini kalian isi tanggal 15 Mei 2024 di tanggal akhir prakerin kalian kalau memang selesai tanggal segitu. Kalau misalkan nggak tanggal 15 Mei diselesaikannya gitu, diisi tanggal berapa kalian boleh isi. Kan karena periode maksimalnya 15 Mei, periode minimalnya adalah di bulan April ya, bisa kalian tulis meskipun tidak di tanggal 15, misalkan 18 April 2024, seperti itu. Diisi nama pembimbing utamanya lagi seperti tadi. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian di halaman terakhir ada penulisan laporan prakerin. Ini nanti akan saya sampaikan pada arahan atau panduan video berikutnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video prakerin kali ini. Di waktu yang akan saya sampaikan di sekarang ini, berikutnya adalah terkait dengan tata tertib ya anak-anak ya. Saya harap kalian tetap melaksanakan kepatuhan yang memang benar-benar baik itu penuh tanggung jawab. Yang pertama dalam hal berpenampilan di situ. Saya tidak membatasi penampilan kalian, tapi untuk yang laki-laki saya harap untuk rambut rapi, tangan tidak berkuku panjang, terus kemudian tidak menggunakan atribut berlebihan itu untuk khusus laki-laki. Untuk yang perempuan, apabila tidak diwajibkan make up, saya harap kalian tidak menggunakan make up di perusahaan. Terkecuali ada perusahaan tertentu mungkin mewajibkan kalian. Sehingga hal tersebut saya sampaikan agar kalian tuh yang pertama hemat di aspek ekonominya selama melaksanakan prakerin dan lebih baik digunakan juga untuk penggunaan uang saku kalian mungkin atau transportasi kalian itu untuk hal yang memang berfungsi untuk menunjang eee, kelancaran kalian melaksanakan prakerin, seperti itu. Saya harap semuanya sehat-sehat semua, semuanya lancar, punya hubungan baik dengan perusahaan, karena suatu hari juga pasti punya sebuah keuntungan apabila kalian tuh bisa, punya hubungan baik dengan perusahaan, kalian selesai sekolah di SMK Cahaya Prima bisa melanjutkan ke tempat itu mungkin atau melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, kalian masih bisa bekerja sama dengan perusahaan itu adalah, salah satu manfaat yang saya harap kalian bisa dapatkan dari prakerin di tahun 2024 ini. Itu aja dari saya. Untuk yang terakhir saya sampaikan adalah pastikan kalian melaksanakan semua tata tertib yang sudah disampaikan oleh saya, oleh Bapak Ibu guru di sekolah, Bapak Ibu wali kelas, orang tua kalian dengan penuh amanah dan penuh tanggung jawab. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.